Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menampilkan hasil rekaman wawancara bersama rekan guru mengenai tanggapan dari kasus Ibu Tati dan juga tanggapan dari hasil wawancara tersebut. Berikut ini hasil rekaman wawancara bersama rekan guru mengenai kasus Ibu Tati. Studi kasus. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan, kelas 5, sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Ibu sudah bersedia saya tanya-tanya tentang kasus yang saya miliki, yaitu tentang kasus Bu Tati yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, melihat kasus Bu Tati tersebut, Ibu sebagai guru apa yang akan Ibu lakukan? Kalau saya sebagai guru, mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah menghadiri anak tersebut. Saya tanyakan kenapa dia menangis, kenapa tidak mengikuti pelajaran Bu Tati, apa yang dia lakukan. Setelah saya tahu dari informasi dari anak tersebut, saya kemudian menginstruksi Bu Tati atau cross check apa sih yang sebenarnya terjadi, apakah itu di jam pelajaran. Kemudian mengapa anak sampai dihukum secara fisik di depan umum? Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, berarti pertama Ibu akan tanya dulu ke anaknya, lalu menginstruksi Bu Tati yang sedang mengajar. Jadi kalau begitu, menurut Ibu tidak apa-apa kalau misalkan sebenarnya kan itu wewenang Bu Tati ya Bu. Tapi kalau kita sebagai rekan guru boleh gitu ya Bu menginstruksi Bu Tati atau ikut campur ya, mengingatkan Bu Tati mungkin ya Bu. Menurut Ibu itu boleh? Menurut saya boleh, karena hukumannya menurut saya itu terlalu berat. Karena kan jangka panjang anak itu kan kita cuma tunggu. Terus kita diberi matahari, apa namanya tidak berefek negatif ke anaknya. Kemudian bisa juga mengganggu kelas yang lain, apalagi kelas saya kan berada di samping kelas Bu Tati. Jadi mengganggu kelas saya juga, mengganggu anak-anak di kelas Bu Tati juga. Oke, baik. Jadi ya betul kata Ibu tadi, kalau kita melihat jangka panjang, berarti mungkin si anak tersebut akan beringat-ingat sampai nanti intinya hukuman yang dia peroleh ya, karena yang mungkin menurut Bu Tati itu tidak apa-apa, tapi bagi anak mungkin itu akan ada efek jangka panjang. Baik, ada lagi Bu? Saya rasa sih cukup. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Saya setuju dengan pendapat rekan saya mengenai kasus Bu Tati ini, karena sebagai guru kita tidak bisa mengabaikan keadaan atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Adapun prinsip yang digunakan yaitu care-based thinking atau pikiran berbasis rasa peduli, dan end-based thinking yaitu pikiran berbasis hasil akhir. Ketika kita melihat seorang murid yang sedang menangis,
Maka tentu saja hal pertama yang harus kita lakukan menurut saya adalah menanyakan apa yang sedang terjadi kepada murid tersebut. Hal ini merupakan bentuk peduli dan juga perhatian seorang guru kepada muridnya. Dan ini juga sesuai dengan prinsip care-based thinking atau pikiran berbasis rasa peduli. Meskipun murid yang sedang menangis tersebut berada di bawah wewenang Ibu Tati pada jam pelajaran tersebut, tetapi jika kejadian tersebut menimbulkan gangguan bagi orang lain, misalkan membuat anak-anak lain di kelas menjadi tidak fokus karena mencuri pandang keluar melihat anak yang sedang menangis, dan atau juga bisa menarik perhatian warga sekolah lainnya, maka menurut saya tidak masalah jika kita menginterupsi rekan kita, contohnya di sini adalah Bu Tati yang sedang mengajar, dan menanyakan apa yang sedang terjadi kepada beliau. Jadi, selain tadi bertanya kepada muridnya juga, kita harus bertanya kepada gurunya, yaitu untuk mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan supaya tidak menimbulkan efek negatif atau pandangan negatif dari orang lain, misalkan rekan atau murid-murid yang lainnya, ataupun juga dari warga sekolah yang lainnya. Selain itu, bentuk hukuman yang dilakukan Bu Tati ini menurut saya dapat berefek pada trauma jangka panjang murid tersebut. Mungkin anak ini tidak akan lupa apa yang terjadi padanya ketika dia harus berlutut di bebatuan dan di bawah terik panas dan juga disaksikan oleh teman-temannya yang lainnya. Jadi, sesuai dengan prinsip end-based thinking atau pikiran berbasis hasil akhir, kita juga harus memikirkan hasil akhir dari keputusan yang kita buat. Jadi, kesimpulannya, saya sependapat dengan rekan saya yang telah saya wawancarai mengenai kasus Ibu Tati ini. Adapun faktor-faktor yang menentukan pendapat saya ini, yang pertama adalah rasa peduli dan perhatian kepada murid, yang kedua juga rasa saling menghormati dan menghargai kepada rekan guru, dan yang ketiga adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan membangun pembelajaran yang menyenangkan. Dengan tidak menerapkan hukuman, tetapi lebih kepada menyepakati konsekuensi bersama antara guru dengan murid untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran. Demikian hasil rekaman wawancara saya bersama rekan guru dan juga tanggapan yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.